Selamat malam teman-teman semuanya. Namo Buddhaya. Pada malam hari ini saya ingin mengulas sebuah klaim yang menyatakan katanya ajaran Buddha itu nggak boleh dibabarkan dengan bahasa Sanskerta. Nah, jadi klaimnya itu dia mengutip dari Kudaka Watukandaka. Ini bagian kitab Winaya Pitaka, teman-teman. Jadi kurang lebihnya gitu nih, ada satu kisah di Kudaka Watukandaka ini. Ada dua orang biku, namanya Yamelu dan Tekula. Dia ini kelahirannya dari Brahmana, lalu menjadi seorang biku. Nah, suaranya itu menyenangkan, enak lah kurang lebihnya. Nah, dia mendekati Sang Bagawa. Setelah mendekat, dia menyapa Sang Bagawa, lalu duduk dengan di satu sisi yang layak lah kurang lebihnya. Nah, ketika dia duduk di satu sisi yang layak, para biku ini berkata kepada Sang Bagawa, nah, sekarang ini Sang Bagawa, para biku dari berbagai nama, berbagai klan, berbagai kasta telah meninggalkan keduniawian dari berbagai keluarga. Nah, ini mengkorupsi atau merusak ajaran Sang Bagawa dalam menggunakan dialeknya sendiri. Sekarang kami, Sang Bagawa, memberikan ajaran Sang Bagawa dalam metrical form ya, atau di sini Candaso, yang disebut Candaso di sini. Ini Candaso ini nih. Ini Candaso. Candaso atau metrical form. Nah, yang dianggap merusak sama dua Brahmana ini yaitu Sakaya Niruti. Sakaya Nirutiya. Atau bahasanya sendiri, kurang lebihnya dialeknya sendiri. Nah, Sang Buddha menegur mereka kurang lebihnya, bagaimana kalian bisa, orang-orang bodoh, kurang lebihnya seperti itu ya, berkata demikian. Ini tidak akan membuat seorang yang belum yakin menjadi yakin, kurang lebih seperti itu sih. Ini pengulangan Winaya juga ya. Nah, setelah itu Buddha menyatakan seperti ini. Na bikawe Buddha wacanang candaso aropetabang. Para biku, ucapan Sang Bagawa tidak boleh diberikan dalam candaso atau metrical form di sini ya. Siapapun yang melakukannya adalah melakukan pelanggaran dukata atau tindakan salah. Nah, di sini dikatakan, saya mengizinkan kalian para biku untuk mempelajari ucapan Sang Bagawa berdasarkan dialek masing-masing kurang lebihnya. Nah, di sini saya kasih contoh Candaso. Contoh Candaso disebutkan di sini adalah Sawiti atau mantra Savitri di sini. Sawiti Candaso Mukang, itu ada di tulisan, ada di Sutta Nipata 3.7 yang artinya adalah Sawitri. Savitri adalah gaya puisi yang terbaik lah kurang lebihnya, foremost poetic style ya kurang lebihnya gitu. Nah, jadi Sawitri itu bentuknya dijelaskan dalam Sutta Nipata 3.4. Bentuknya Sawitri itu, Sawitri mantra itu, dia ada 3 baris aslinya, terdiri dari 24 suku kata. Jadi setiap satu baris isinya 8 suku kata. Oke, kurang lebihnya seperti itu sih. Nah, jadi kalau yang saya tangkap di sini, yang dimaksudkan Candaso ini adalah seperti semacam pembakuan dalam penulisan Weda lah kurang lebihnya. Penulisan mantra-mantra atau ucapan-ucapan ajaran-ajaran di Weda. Mungkin mereka pakai Candaso seperti ini. Nah, sementara ajaran Buddha itu memakai Sakaya Nirutiya. Yang diizinkan memakai Sakaya Nirutiya, yaitu dialek masing-masing orang. Nah, penggunaan dialek ini juga dibahas di Majjhima Nikaya 139 Arana Wibangga Sutta atau penjelasan tanpa konflik. Nah, di sini kan tadi Sakaya Niruti. Sekarang ini bahasanya jadi Janapada Niruti. Yang arti di sini adalah, saya nggak usah bacain palinya ya.
seseorang seharusnya tidak memaksakan bahasa setempat. Di sini Jana Padani Roti itu bahasa setempat ya, bahasa daerah, bahasa suatu negara mungkin seperti itu. Dan tidak mengabaikan penggunaan umum. Demikianlah dikatakan. Dan sehubungan dengan apakah hal ini dikatakan? Nah, di sini ada penjelasannya. Bagaimanakah para biku terjadi pemaksaan bahasa setempat dan mengabaikan penggunaan umum? Di sini para biku di tempat berbeda mereka menyebut benda yang sama sebagai sebuah piring. Bedanya dikit nih, pati, atau sebuah mangkuk, pata, sebuah wadah, wita, sebuah cawan, serawa, sebuah panci, daropa, sebuah kendi, pak pona, atau sebuah baskom, yaitu pisila. Jadi, bagaimanapun mereka menyebutnya dalam bahasa setempat, ia mengucapkannya sesuai itu. Jadi, mereka pikirnya ini satu benda ini lain. Harusnya dengan ini yang benar nih kurang lebihnya. Yang lain ini salah kurang lebihnya. Dengan kokoh melekati ungkapan itu dan memaksakan hanya ini yang benar, yang lainnya adalah salah. Ini adalah bagaimana terjadinya pemaksaan bahasa setempat ya, atau Jana Padani Roti di sini. Dan mengabaikan penggunaan umum. Nah, berikutnya adalah bagaimanakah para biku terjadinya tanpa pemaksaan bahasa setempat dan tanpa mengabaikan penggunaan umum. Di sini para biku di tempat berbeda mereka menyebutnya seperti yang tadi ya, piring sampai baskom. Jadi bagaimanapun mereka menyebutkannya dalam bahasa setempat, tidak dengan kokoh melekati ungkapan itu. Ia mengucapkannya sesuai itu dan berpikir, para mulia ini tampaknya sedang berbicara sehubungan dengan ini. Nah, ini adalah bagaimana terjadinya tanpa pemaksaan atas bahasa setempat dan tanpa mengabaikan penggunaan umum. Adalah sehubungan dengan hal ini, maka dikatakan seseorang seharusnya tidak memaksakan bahasa setempat nih ya. Jana Padani Roti ini nggak boleh dipaksakan. Jadi boleh berdasarkan Sakaya Niruti ya, seperti yang di Winaya sebelumnya, dan tidak mengabaikan penggunaan umum ya, kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi yang dimaksudkan di Winaya ini tadi kan yang di Samyutta Nikaya, Samyutta Majjhima Nikaya itu Jana Padani Roti. Nah, ini Sakaya Niruti. Itu intinya sama-sama niruti di sini. Nah, jadi yang dimaksudkan di Kudakawato Kandaka ini Sakaya Niruti ini sebenarnya bahasa orang sendiri, itu bahasa masing-masing orang. Jadi ajaran Buddha itu boleh dibabarkan dalam berbagai macam bahasa. Nah, kalau yang nggak boleh itu dibikin model candaso, yaitu candaso ini contohnya adalah metrik bentuk yang dibabarkan seperti Savitri Mantra ya. Nah, itu metrical form, bentuknya metris dia. Tekan satu baris nih, satu isi 8 suku kata. 8 suku kata, baris kedua bla 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 bla, 8 suku kata. Baris ketiga bla 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 bla, 8 suku kata. Nah, ini yang nggak boleh, bentuk seperti ini nggak boleh. Jadi semacam ada pembakuan gitu. Ini yang nggak boleh sama Sang Buddha. Tujuannya biar apa? Biar ajaran Sang Buddha itu dapat dijelaskan secara maksimal. Jadi ajaran Buddha yang indah di awal, indah di tengah, dan indah di akhir dapat dijelaskan dengan kata-kata dan makna yang tepat, sehingga dapat menunjukkan atau mengutarakan kehidupan suci yang lengkap dan sempurna. Kalau ajaran Buddha dibabarkan dengan benar, lebih baik seperti itu, tanpa metrik-metrik begini kan yang agak susah jadi dilafalkan. Ajaran Buddha akan lebih lestari. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi nggak benar nih kalau ada yang bilang ajaran Buddha nggak boleh dibabarkan dengan bahasa Sanskerta, dengan merujuk kata Candaso ini sebagai bahasa Sanskerta nih, dengan merujuk kata Candaso ini sebagai Sanskerta. Itu nggak benar teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti itu sih. Sekian dari saya, Arya Karniawan. Namo Buddhaya.